Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci 15 to listening. Listen for untrue condition. Dengarkan kalimat kondisi tak nyata. Oke, mari kita bahas bersama. Pada kunci ke-15 ini teman-teman, percakapan tentang kalimat kondisi ada dalam dialog singkat. Ingatlah, kondisi seperti ini merupakan kebalikan dari kondisi sesungguhnya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dalam audio rekamannya, orang pertama bilangnya nih, "Do you think that you'll be able to go to the party?" Menurutmu, kamu bisa pergi ke pesta? Orang kedua bilangnya, "If I had time, I would go." Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Nah, yang ditanyakan, what does the woman say about the party? Apa yang wanita katakan mengenai pesta? Jadi ke orang kedua ya teman-teman. Yang dibicarakan oleh orang kedua itu apa? Nah, opsinya, jawabannya Alpha, maybe she'll go, mungkin dia akan pergi. Bravo, she has time so she'll go, dia punya waktu sehingga dia akan pergi. Charlie, she is going even if she doesn't have time, dia akan pergi meskipun jika tidak punya waktu. Delta, it is impossible to go, tidak mungkin untuk bisa pergi. Nah, tadi ya teman-teman, di sini kebalikan dari kondisi sesungguhnya. Jadi jawaban yang benar adalah Delta, atau Charlie, atau Bravo, atau Alpha. Nah, kita bahas bersama. Nah, pada pertanyaan ini teman-teman, kondisi if I had time, ini ya, jika saya punya waktu, mengisyaratkan bahwa ia sedang mengalami kondisi sebaliknya. Jika punya waktu, berarti dia tidak punya waktu. Kan jika punya waktu, ternyata nggak punya. Nah, karenanya jawabannya tepat adalah Delta. Ya teman-teman, jawaban yang tepat Delta. Jadi yang tepat adalah Delta. Nggak punya waktu. It is impossible to go. Mungkin bisa pergi. Ya, tidak mungkin bisa pergi. Kalau mungkin bisa pergi ke sini, karena kebalikannya ya di sini ya teman-teman. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Kalau berandai-andai saja. Jadi ternyata dia kondisi sekarang ya nggak punya waktu, gitu ya. Jadi Alpha salah di sini. Bravo, dia punya waktu. Nah, kan kebalikannya ya, kan kalau punya waktu berarti nggak punya. Jadi Bravo pun salah. Kalau Charlie, dia akan pergi meskipun jika dia tidak punya waktu. Nah, ini kembali ke pengandaian lagi, hindari. Jadi jawaban Charlie pasti salah. Nah, strateginya teman-teman, dengarkan kalimat kondisi tak nyata tersebut. Ada kunci bentuk penggunaan untuk menyatakan kondisi tidak nyata atau pengandaiannya teman-teman. Conditional sentence kalau di gramatikal, sekaligus menyatakan hal sebaliknya. Nah, poinnya teman-teman, contoh, an affirmative condition implies a negative reality. Nah, contohnya nih, if she were at home, she could do it. Nah, maksudnya kan di sini jika dia di rumah, dia akan melakukannya. Ternyata dia tidak di rumah. Maksud dari kalimat ini sebenarnya dia tidak di rumah. Ya, jika dia di rumah, maka berarti aslinya tidak di rumah. Jadi kuncinya bisa ditembak langsung atau ditebak langsung di kalimat setelah if. Jadi dengarkan kalau ada if, nah kalimat setelahnya pas, itu perhatikan dengan cermat. Nah, kalau ada not, berarti di sini ada not, berarti di belakang enggak, ya kan? Jika dia tidak di rumah, berarti aslinya di rumah. Tapi kalau dia di rumah, berarti aslinya tidak di rumah, kan gitu. Nah, ini tadi untuk affirmative condition implies a negative reality, ya. Terus yang selanjutnya ada a negative condition implies a negative reality. Nah, jadi juga bisa negatifnya ya, sebenarnya di sini
positif ya, positif reality. Di sini kebalik nih, kan di sini negatif, weren't at home, di sini at home. Nah, dia tidak di rumah, berarti di rumah. Sebenarnya seperti itu, positif harusnya ya. Terus selanjutnya ada a past tense implies a present reality. Jadi kalau past, nah dia menunjukkan yang sekarang ini. Jadi pastikan kalau biasanya sih kuncinya would verb 1. Nah kalau ada had verb 3, nah ada verbnya lagi. Nah itu teman-teman berarti harus memperhatikannya. Nah kalau hanya had saja atau verb 2 langsung, nah itu pasti past simple past, berarti kenyataannya yang sekarang ini terjadi. Konsepnya tetap sama ya teman-teman, yang depan negatif belakangnya maksudnya kalau pengandaiannya negatif berarti makna aslinya positif, tapi kalau pengandaiannya yang positif berarti makna maksudnya itu yang negatif. Nah ini kebetulan si pengandaiannya atau conditionnya itu yang positif semua ya, jadi makna sesungguhnya itu yang negatif. Nah ini kalau do not itu berarti kan yang present. Kalau yang selanjutnya nih past perfect implies a past reality. Nah past reality pakai did not gitu ya teman-teman. Nah if I had, nah kalau double nih, if I had bought, if I had driven, nah kan ada kayak ada dua kata kerja. Nah kalau didengarkannya ada had terus diikuti kata kerja lagi bentuk verb 3. Nah berarti realitinya di past. Nah nanti cari yang past did not gitu ya teman-teman. Ini terus selain kalau teman-teman nggak dengar setelah if-nya past, kalimat keduanya kalau ada would have biasanya gitu ya, would have bought kan ada 3 kata kerja. Berbeda dengan yang realitinya nanti di present kan would buy saja, would drive, would ride, would eat. Nah itu berarti realitinya present. Nah hati-hati juga teman-teman, if ini bisa dihilangkan, tiba-tiba had di depannya. Had I had, nah bisa gitu ya, had I driven, had I eaten. Nah, itu maksudnya sih sebenarnya sama, cuma if-nya kita hilangkan gitu ya, penyederhanaan kalimat kalau di gramatika. Nah itu nanti sama sebenarnya dengan poin sebelumnya ya, if I had, nah ini maksudnya sama. Nah, kalau ditranslate pun sama sebenarnya itu ya teman-teman, dan realitinya sama yaitu past. Nah itu strateginya. Kebanyakan sih memang present dan past saja teman-teman, bentuknya simple past. Maksud saya setelah if simple past atau setelah if past perfect. Nah mudahnya gitu, present dan past. Kalau yang future jarang sekali digunakan. Oke. Nah ingat teman-teman, were lebih banyak digunakan daripada was dalam pengandaian. Bukan lebih banyak sih sebenarnya apapun subjeknya pasti pakai were. Jadi pasti nanti teman-teman pas dengernya if I were, kan harusnya kalau secara gramatikal if I itu pakainya was ya, I was. Tapi kalau ada if-nya pasti were. If I were, if she were, harusnya kan she was. Nah, jadi itu catatan saja ya. Nah apabila penggunaan if menggunakan if, maka kalimatnya if I had money bisa ditukar dengan if. Maksudnya ini tadi ya yang terakhir. Tuh yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke latihan kunci 15 listening. Number 1, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Nah, kita bahas bersama ya teman-teman. Orang pertama bilangnya kan, I'm glad I called and told you about the meeting.
Nah, orang kedua bilangnya si man, if you had not called me, I would not have known. What does the man mean? Nah, di sini kalau kita analisa, if setelah if-nya itu past perfect dan negatif ya, past perfect negatif. Nah, wis kuncinya di sini saja. Past perfect negatif. Berarti kemungkinannya yang kita cari itu bentuk past reality, ya kan teman-teman, past reality, dan bisa jadi kita juga nyari past reality. Selain past reality, kita nyari yang bentuk positif atau negatifnya, karena di sini negatif berarti kita cari bentuk positifnya. Nah, itu. Nah, jawaban alfa itu kurang tepat. Kenapa? Kuncinya di sini, di atas. If you had not called me, berarti kan you-nya siapa sih? The woman kan ya. Nah, ini you-nya nih. Terus need to call, need-nya ini hati-hati, ini kan butuh, ini juga kata kerja tambahan nih. Kata kerja intinya kan di sini sebenarnya ya. Bisa teman-teman kunci kalau ada need itu tambahan, pukul rata aja nggak apa-apa. Jadi verb intinya kan ini ya. Nah, di sini ternyata ada negatif, kan masih nyambung nih. Si wanita tidak butuh telepon dia, kan harusnya jika kamu tidak menelponku. Nah, jika kamu tidak menelponku, wanita tidak butuh menelpon dia. Kan harusnya jika kamu tidak menelponku, berarti harusnya kan realitinya apa? Reality you called me, ya kan? Nah, nih kamu menelponku, kan itu kamu menelponku berarti kan realitinya ini. Nah, kalau alfa pasti salah, ya kan? Kalau cari dulu nih, he's not glad that the woman called. Nah, ini juga tidak menyangka nih, not. Nah, jadi sebenarnya kan you called, jadi hati-hati dengan not-nya juga teman-teman. Kalau ada positif, kita cari yang positif, cari salahnya di sana. Nah, yang terakhir, yang delta maksud saya, di sini sebenarnya positif semua. Tapi kalimat pengantarnya yang salah. Dia sudah tahu tentang meeting ketika wanita itu menelponnya. Nah, dia sudah tahu belum kan ya? Kan if you had, nah di sini hati-hati, biasanya kesalahannya di sini ini already-nya. Dia belum tahu sebenarnya kan, dia diberitahu kan nggak caranya itu, makanya delta salah. Nah, yang benar bravo tuh ya. Nah, bravo itu tadi. Kalau kita translate semuanya nih, dari orang pertama, saya senang saya menelpon. Nah, saya senang saya menelpon dan memberitahu Anda tentang pertemuan itu. Nah, orang kedua bilangnya kan, jika Anda tidak menelpon saya tidak akan tahu. Nah, itu yang dimaksud ke bravo ya. Benar ya teman-teman, wanita itu menelpon untuk memberitahu dia tentang pertemuannya. Nah, ini ya, the man called to let him know about the meeting. Jadi nggak mungkin delta, dia sudah tahu karena kan mau memberitahu. Oke, sip. Next, the second, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Jawabannya adalah alpha. Nah, mari kita bahas bersama langsung ya, nggak kayak yang tadi. Nah, sekarang kita pakai artinya langsung. Orang pertama bilangnya, I always seem to get stopped by the police. Sepertinya saya selalu dihentikan oleh polisi nih.
Nah, orang kedua bilangnya, if you drove more slowly, the police would not stop you so often. Nah, jika Anda mengemudi lebih lambat, polisi tidak akan sering menghentikan Anda. Nah, yang dimaksud orang kedua ini apa? Pertanyaannya ya. Nah, di sini kan kalau dilihat dari Indonesianya nih, yang mudah nih, Anda mengemudi lebih lambat, berarti kenyataannya, jika Anda mengemudi lebih lambat, if you drove more slowly, berarti kenyataannya, realitinya, drove fast, ya kan? Nah, atau didn't, nah, atau gitu ya, atau ini kan sama saja. Didn't drive slowly. Nah, mengendarai dengan cepat atau tidak mengendarai dengan lambat kan maksudnya sama. Nah, karena di sini pas ya, you drove, nggak ada headnya nih. If you drove berarti kita cari yang present reality. Nah, karena di sini positif berarti kita cari yang negatif. Oke, nah, poinnya di sana nih. Jawaban yang tepat adalah alpha tadi. The man often drive too quickly. Nah, quickly dan fast itu sama, teman-teman ya, sama-sama dengan cepat. Nah, kan berarti kan yang dicari ini tadi drove fast. Nah, benar ya, drove too quickly. Nah, benar. Kalau teman-teman jawab bravo, the police do not stop the man too much. Nah, polisi tidak terlalu menghentikan pria tersebut. Nah, tidak selalu menghentikan. Nah, jadi kurang tepat. Padahal dia dihentikan, selalu dihentikan oleh polisi, kata si cowok ya toh. Nah, kalau Charlie, the man drove rather slowly. Pria itu mengemudi agak lambat. Kan jika dia mengemudi dengan lambat, berarti dia cepat. Makanya Charlie salah juga. Kalau delta, the police should not stop the man so often. Polisi tidak boleh menghentikan. Nah, padahal sudah dihentikan. Jadi delta salah. Nah, yang tepat alpha, pria itu sering mengemudi terlalu cepat atau sangat cepat nih ya. Nah, the man often drives too quickly. Oke, next, number 3. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah delta. Nah, mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya apa? Do you know that some offices are closed next Friday? Tahukah Anda bahwa beberapa kantor tutup pada hari Jumat depan? Nah, orang kedua bilangnya, wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Nah, bukankah lebih baik jika kita tidak harus bekerja pada hari Jumat? Nah, yang ditanyakan orang keduanya bilang apa? Yang jawaban yang paling tepat adalah delta. Ya, teman-teman. Nah, di sini if itu bisa ditaruh tengah juga nih ya, dalam bahasa Indonesia yang juga nyambung nih. Bukankah lebih baik jika? Nah, jadi pertanyaannya di depan. Di sini kok dibalik? Tadi kok contohnya hanya head. Nah, itu kan karena if-nya dihilangkan ya. Kalau ini dihilangkan if-nya bisa nggak? We didn't, bisa sebenarnya. Tapi itu tingkat advance ya teman-teman. Jarang sekali di listening itu dihilangkan di tengah seperti ini. Tapi bisa jadi di structure. Nah, jadi ini bentuk pertanyaan. Wouldn't it be nice? Ini kan pertanyaan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah delta. Sayang sekali mereka harus bekerja pada hari Jumat. It's too bad they must work on Friday. Karena kan di sini, wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday?
Nah, if we didn't have negatif, bentuknya berarti kita cari yang positif untuk realitinya. Karena didn't berarti past, simple past ya, berarti kita cari yang present. Nah, cari yang present, terus realitinya karena didn't have berarti have ya, have to work, karena kita harus bekerja. Karena kan positif ya teman-teman. Nah, di sini must work itu sebenarnya kan sama have to work. Must dan have to kan harus. Nah, kalau teman-teman jawab alpha, dia sangat senang. Nah, they don't have. Nah, don't ini negatif. Kita padahal cari yang positif. Makanya alpha salah. Bravo, it would be nice if they could finish their work on Friday. Finish. Nah, ini ada if-nya sebenarnya ya, ada if in dari. Biasanya pengulangan jawaban yang pertanyaannya itu condition, jadi hindari jawaban condition pula. Begitu pula Charlie, ini jawabannya condition juga, jadi hindari. Jawaban yang paling tepat delta. Next, number 4, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha. Oke, alpha ya jawabannya teman-teman. She did not put enough postage on the letter. Nah, mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I don't think that the letter that I mailed last week arrived. Nah, saya kira surat yang saya kirim minggu lalu belum sampai. Yang kedua bilangnya, if you had put enough postage on it, the letter would have arrived. Kalau Anda cukup membubuhkan perangko, surat itu pasti sampai. Nah, yang dimaksud si cowok apa sih? What does the man mean? Nah, di sini if you had put, itu ada had put berarti past perfect, berarti kita cari pastnya ya, past time. Simple past. Di sini positif berarti kita cari yang negatif. Nah, ini positif berarti kita cari negatif. Dan realitinya apa? Had put berarti didn't. Nah, mudahnya gitu ya, karena kita cari yang negatif didn't put. Langsung ya, didn't put enough postage. Nah, jawaban yang tepat kan alpha. She didn't put enough postage on the letter. Dia tidak mencantumkan perangko yang cukup pada surat itu. Ya, berarti alpha yang benar. Kalau bravo malah nyampe padahal kan belum ya, teman-teman. Jadi di sini salah logikanya. Kalau bravo Charlie didn't need more postage padahal butuh ya teman-teman. Jadi ini salah logikanya juga, hati-hati dengan logika juga ya teman-teman. She didn't put any postage on the letter. Nah, di sini terkecoh, hati-hati terkecoh dengan delta juga, padahal dia menaruh tapi kurang, bukan nggak naruh sama sekali ya. Kalau yang delta kan dia tidak membuka perangko apapun, padahal dia mencantumkan perangko yang cukup, berarti dia sudah naruh tapi kurang. Nah gitu ya, jadi alpha yang tepat. Next, number 5, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Ya, Charlie jawabannya. Kenapa? Mari kita bahas bersama.
Orang pertama bilangnya, do you have a pet dog? Apakah Anda mempunyai anjing peliharaan? Orang kedua bilangnya, I would like to have one if I didn't require so much attention. Pertanyaannya, what does the man mean? Nah, orang kedua bilangnya kan, saya ingin memilikinya jika tidak memerlukan banyak perhatian. Saya ingin jika tidak membutuhkan. Nah, di sini ya, didn't negatif, berarti kita cari yang positif, karena pas kita cari yang present. Nah, jawabannya yang present. Terus setelah itu realitinya bagaimana? Didn't berarti yang require saja ya, atau have. Nah, bisa jadi hati-hati nih kalau di jawaban ini itu kita menalarkan ya teman-teman. Kalau teman-teman jawab alpha, dia mempunyai seekor anjing. If I didn't require, nah, if it didn't, dia jika si anjing tidak memerlukan banyak perhatian. Nah, I would like to have one. Saya ingin mempunyai satu saja nih. Memilikinya maksudnya. Jadi sebenarnya belum punya ya. Jadi alpha salahnya, dia mempunyai seekor anjing, itu salah. Kalau Bravo, he doesn't pay attention to dogs, dia tidak memperhatikan, itu salah juga. Nah, ini negatif nih, hindari sudah ya, hilang. Begitu pula delta ada negatifnya, padahal kita cari yang positif, tadi salah. Nah, jadi jawabannya antara alpha dan Charlie, karena nggak mungkin ya, ini kan pengen punya, kok malah sudah punya. Jadi alpha pasti salah. Yang benar Charlie. He had a dog. Dia berharap dia punya anjing. Next, number 6. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Bravo teman-teman. Kenapa Bravo? Mari kita bahas bersama. Pertanyaannya, orang pertama bilangnya, apakah siswa lain tahu hari ini kita ada ujian psikologi? Nah, did the other students know we were having a psychology exam today? Nah, orang kedua bertanya, berkata ya, bukan bertanya nih, had they known about the exam, they wouldn't prepare for it. Nah, pertanyaannya, what does the woman say about the other students? Jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini itu pas, perfect. Berarti kita cari yang pas ya. Itu yang pertama. Terus karena di sini positif, kita cari yang negatif. Loh, if-nya yang mana? If-nya. Negatif ya. If-nya mana? Di sini kan dibalik ya, head dulu, terus subjeknya, terus verb lagi. Berarti if-nya hilang. Nah, hati-hati. Polanya seperti itu bisa ya. Nah, jawaban yang tepat kita cari yang negatif, atau teman-teman eliminasi dulu yang positif-positif. Ternyata alpha positif, Charlie positif, delta positif. Yang negatif hanya Bravo. Tapi hati-hati juga ya, jangan langsung pakai itu. Sebenarnya perhatikan lagi detailnya. Oke, coba kita bahas alpha. Mereka tahu bahwa mereka sudah mempersiapkan ujian. Belum ya. Mereka tahu bahwa, kan seandainya mereka tahu, berarti dia tidak tahu. Mereka pasti mempersiapkannya, berarti mereka tidak mempersiapkan. Jadi alpha salah ya teman-teman. Kalau Charlie, as soon as they knew about the exam, mereka begitu mereka mengetahui tentang ujian tersebut, mereka mulai mempersiapkan, padahal dia tidak tahu. Kalau delta, they knew. Nah, mereka tahu padahal enggak, berarti pasti salah.
Ya, yang benar, bravo. They didn't prepare for the exam. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak mempersiapkan. Jadi jawabannya hati-hati, bisa yang belakangnya juga ya teman-teman. Seperti soal yang ke-6 ini. Next, number 7. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Alwa, teman-teman. Kenapa Alwa jawabannya? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya, we're all going out to a great restaurant tonight. Do you want to come with us? Kita semua akan pergi ke restoran yang bagus malam ini. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Nah, orang kedua bilangnya gimana? If I didn't cost so much, I would. Kalau biayanya tidak terlalu mahal, saya akan ikut, maksudnya gitu ya. Nah, berarti jika nggak mahal, ya kan? Jika nggak mahal, berarti ikut. Ternyata harganya mahal. Nah, gitu ya. Negatif, berarti kita cari yang positif, dan pas, karena pas kita cari yang present. Kebetulan nih jawabannya present semua ya teman-teman. Kita cari yang positif, ternyata positif semua. Nah, di sini tadi di realitinya nih, realitinya karena if it didn't cost so much, berarti jika kan ya tadi, atau kalau biayanya tidak terlalu mahal, berarti biayanya mahal, atau the cost is too much. Nah, itu ya. Kalau Bravo dijawab, he agrees to go with him. Belum ya, karena harganya mahal. Karena jika mahal dia tidak ikut. Nah, ini kan jika tidak mahal ikut. Berarti kalau mahal nggak ikut, jadi kurang tepat ya, karena kan kebalikannya. Kalau Charlie, he is unworried about the cost of the restaurant. Dia khawatir, dia tidak khawatir tentang biaya restoran, padahal khawatir jika tidak mahal ikut nih. Jadi Charlie salah. Kalau Delta, the restaurant is rather inexpensive. Restorannya agak murah, padahal mahal ya, kurang tepat. Inexpensive itu murah, kalau expensive mahal. Nah, jadi jawaban yang tepat apa? Terlalu mahal biaya yang harus dia keluarkan untuk pergi, jadi dia tidak ikut. Next, number 8, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Delta, teman-teman. Kenapa Delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Apakah menurut Anda, Joe melihat mobil itu melaju terlalu cepat, begitu cepat? Nah, orang kedua bilangnya, had he seen the car coming, he wouldn't been able to get out of the way. Seandainya dia melihat mobil itu datang, dia pasti bisa menyingkir. What does the man mean? Yang dimaksud apa sih orang yang kedua? Nah, yang tepat adalah because Joe didn't see car coming, he couldn't get out away, ya teman-teman. Karena di sini positif, berarti kita cari yang negatif. Nah, cari yang negatif. Karena pas perfect, kita cari yang pas. Nah, kebetulan jawabannya pas semua ya. Realitinya jika dia melihat, berarti tidak melihat, ya kan? Realitinya
Sebenarnya kan yang sesungguhnya itu tidak melihat, dan dia bisa, dia tidak bisa, berarti ya kalau yang kedua ini tidak bisa juga negatif, bisa dua-duanya kayak gini ya. Nah, because Joe didn't, nah negatif, di sini negatif juga, jadi hati-hati kalau ada dua kayak gini, jawabannya dua, perhatikan dua-dua kalimatnya ya. Tidak bisa, nah tidak bisa keluar dari jalan. Nah, jadi dua nih kuncinya, tidak melihat dan tidak bisa. Di sini tidak melihat juga, dia tidak keluar, tidak bisa. Nah, kalau alpha, when Joe saw, itu positif, he tried, itu positif juga, ini salah. Bravo, positif juga ya, di sini positif, nah itu salah. Kalau Charlie, positif juga, nah itu salah. Next, number 9, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo, teman-teman. Kenapa bravo? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I really don't want to be here now. Nah, orang kedua bilangnya, if you didn't want to be here, then why are you here? Nah, jika Anda tidak ingin berada di sini, lalu mengapa Anda berada di sini? Nah, yang dimaksud oleh ya, atau yang diasumsikan oleh si pria itu apa? Ya, yang tepat itu the woman wanted to be here. Wanita itu ingin berada di sana. Jadi di sini kan didn't want to be here. Jika dia tidak ingin di sini berarti ingin, ya kan? Then why you are here? Nah, ini untungnya kita jawab satu saja ya. Didn't berarti kita cari yang positif. Itu saja ya. Nah, positif ini negatif nih, alpha berarti salah. The woman was going to leave immediately, pergi malahan ya, hati-hati nih, pergi padahal ingin di sana, makanya Charlie salah. Kalau delta negatif nih salah juga ya, jadi jawaban yang tepat bravo. Next, number 10, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman, jawabannya adalah alpha. Kenapa? Alpha, mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, Carrie couldn't have known that the first prize in the contest was a trip to Hawaii. Jadi tidak mungkin mengetahui bahwa hadiah pertama dalam kontes ini adalah perjalanan ke Hawaii. Nah, orang kedua bilangnya gimana? She would work harder on her art project if she had known what first prize was. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Nah, yang tadi orang kedua bilangnya apa sih? Dia akan bekerja lebih keras pada project seninya jika dia tahu apa itu hadiahnya, hadiahnya apa gitu ya. Berarti jika dia akan, nah, atau di sini aja wes tembak aja ya, jika dia tahu berarti realitinya negatif, tidak tahu. Nah, jadi cari yang negatif, tidak tahu. Nah, didn't work, atau di sini karena jawabannya dua berarti pastikan keduanya juga ya, work harder if she had known, berarti positif, cari yang dua-duanya negatif. Nah, apa yang benar? Jadi tidak bekerja sekeras mungkin karena dia tidak tahu apa imbalannya nggak tahu, makanya dia tidak kerja keras.
kalau tahu dia kerja keras, ya kan gitu ya. Nah, kalau Bravo, Carrie couldn't have put more effort into the project to win the prize. Sebenarnya ini juga negatif. Carrie sangat berupaya. Nah, tapi sangat berupaya. Padahal dia tidak kerja keras ya. Nah, ini malah memang negatif tapi kurang tepat. Malah bekerja keras ya teman-teman di sini. Kalau Charlie, nah positif semua, ini pasti salah. Kalau Delta positif semua, kebetulan ini juga salah. Oke, thanks for watching.